Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamandana Wa Azhara dengan NIM 0450577738 dari Prodi Sastra Inggris bidang minat penerjemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tutor dan teman-teman sekalian, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin dan nikmatnya, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menyaksikan saya menyampaikan tentang bahaya COVID-19 yang mengancam nyawa. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang disingkat dengan SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona atau COVID-19 ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik anak-anak, bayi, orang dewasa, lansia, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke wilayah lain di Cina dan sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebarannya. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau yang disebut dengan MERS, Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang disebut dengan SARS, bahkan bisa menimbulkan kematian. Ada dugaan virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, tapi kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang bisa tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Di antaranya, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Gejala coronavirus bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair, dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas. Gejala tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal napas hingga kematian. Centers for Disease Control and Prevention atau yang disingkat dengan CDC, gejala infeksi virus ini dapat muncul mulai 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Orang yang tinggal atau bepergian di daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin berisiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit atau yang kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Pandemi COVID-19 masih belum selesai. Saat ini total kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia pun berjumlah 158.522 jiwa. Lantas kasus aktif COVID di Indonesia berjumlah 21.533 orang hingga Kamis kemarin tanggal 27 Oktober 2022. Namun pada tahun 2022 ini keadaan sudah mulai membaik. Karena sudah tak ada lockdown, masyarakat sudah mulai bisa bepergian atau beraktivitas, sudah mulai adanya aktivitas di luar rumah
seperti sekolah sudah mulai kembali dibuka secara tatap muka. Namun harus tetap waspada karena virus ini masih tetap ada. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah pemberian vaksin COVID-19 yang saat ini sudah berjalan di Indonesia, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan dengan benar secara teratur, menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih, selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Ketika batuk dan bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Hindari kontak dengan orang lain, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. Menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ditemukan. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi dari penularan dan penyebab penyakit ini. Sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.